Ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan COVID, yang kedua yang berkaitan dengan ekonomi. Saya ulang-ulang terus ini. Kenapa COVID? Karena kita tahu perkembangan COVID di India. Yang ini perlu saya ingatkan karena kita juga menjelang masuk ke Hari Raya Idul Fitri. India menuju ke Oktober, November, Desember, menuju ke Januari, berhasil melandaikan kurvanya. Saat itu India berhasil menurunkan sampai ke 10.000 kasus per hari. Tetapi kita tahu hari-hari ini terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350.000 kasus aktif per hari. Ini yang menjadi kehati-hatian kita semuanya. Hati-hati dengan perkembangan yang ada di India dan juga tidak hanya di India. Ada di Turki, kemudian ada di Brasil dan beberapa di Uni Eropa. Presiden Joko Widodo menghimbau seluruh kepala daerah menjaga kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan kasus COVID-19 di tiap daerah dengan cara mempelajari kejadian kenaikan kasus wabah global dari negara-negara lain. Presiden mengatakan sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi, kabupaten, atau kota, kepala daerah harus tetap memantau dinamika penyebaran COVID-19 dan jangan lelah. Apabila diketahui terjadi peningkatan kasus, maka segera upayakan penanganan agar dapat langsung menekan penyebaran. Menjelang perayaan Idul Fitri mendatang, kepala negara juga meminta kehati-hatian para kepala daerah. Sebagaimana yang diketahui, tahun 2020 kemarin terdapat 4 masa libur yang kemudian diiringi dengan peningkatan kasus yang cukup tajam. Jadi sekali lagi hati-hati dengan mudik lebaran, hati-hati. Cek, kendalikan, dan pengaturan yang mudik itu sangat penting sekali. Survei yang terkait dengan mudik, sebelum ada larangan mudik, yang mau mudik itu 89 juta orang. 89 juta orang. Kurang lebih 33% dari penduduk kita. Begitu ada larangan mudik, turun menjadi 11%, tetapi juga angkanya masih 29 juta. Begitu kita sosialisasi, kita sampaikan, Gubernur, Bupati, Wali Kota juga menyampaikan mengenai larangan mudik, turun menjadi 7%. Tapi angkanya juga masih besar, hati-hati, 18,9 juta orang yang masih akan mudik. Oleh sebab itu harus disampaikan terus mengenai larangan mudik ini agar bisa berkurang lagi. Yang paling penting bagaimana kita menekankan sekali lagi mengenai disiplin. Disiplin yang ketat terhadap protokol kesehatan. Kuncinya ada di situ. Kuncinya ada di situ. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus penularan, Presiden meminta para kepala daerah untuk intens menyosialisasikan kebijakan peniadaan mudik dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar kegiatan vaksinasi massal di daerah tetap berjalan. Pemerintah pusat dalam hal ini akan berupaya keras untuk menyiapkan vaksin yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh daerah. Sedangkan pemerintah daerah diharapkan untuk dapat segera melakukan penyuntikan dosis vaksin kepada para masyarakat, sedangkan pemerintah daerah diharapkan untuk dapat segera melakukan penyuntikan dosis vaksin kepada masyarakat yang menjadi prioritas pemberian vaksin. Vaksinasi di daerah jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat adalah
bagaimana menyiapkan vaksinnya. Tapi kalau ada vaksin, jangan sampai ada yang di stok. Stok itu cukup 5%. Segera disuntikan ke masyarakat dan target prioritas, ucap Presiden. Kemudian yang berkaitan dengan ekonomi, dengan kondisi yang sekarang kita kerjakan bisa menekan laju penyebaran COVID harian, kasus harian COVID bisa kita tekan. Bulan Maret, April ini sudah kelihatan ekonomi sudah hampir menuju pada posisi normal. Sehingga target kita secara nasional di tahun 2021 ini, target pertumbuhan kita 4,5 sampai 5,5% itu bisa kita capai. Dan itu dimulai sangat tergantung sekali pada pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2021. Artinya apa? April, Mei, Juni ini sangat-sangat menentukan. Kalau kita bisa menekan COVID-nya tanpa membuat goncangan di ekonomi, inilah keberhasilan. Dan target kita kurang lebih 7% harus tercapai. Kalau itu bisa tercapai, insya Allah kita pada kuartal berikutnya akan lebih memudahkan. Kenapa kita optimis? Karena sudah kelihatan sekarang pabrik, industri, manufaktur sudah bergerak. Itu tercermin di dalam yang namanya Purchasing Manager Index, yang pada sebelum pandemi itu berada di angka 51, sekarang justru sudah di atas kenormalan sebelum pandemi, yaitu sudah di angka 53,2. Sebelum pandemi itu di angka 51. Kemudian konsumsi listrik sudah terjadi pertumbuhan. Ini juga patut kita syukuri. Kemudian impor barang modal. Ini supaya kita semuanya juga tahu pentingnya impor itu penting, tetapi harus barang modal, bukan barang konsumsi. Kemudian indeks keyakinan konsumen juga naik. Ini juga patut kita syukuri, artinya kita harus optimis. Kemudian indeks penjualan retail meningkat, artinya ada demand di situ, ada permintaan di situ, ada belanja di situ, ada konsumsi. Kelihatan di indeks penjualan retail. Angka-angka seperti ini perlu kita ketahui semuanya. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, semua daerah, agar segera mensegerakan belanja APBD, baik belanja aparatur maupun belanja modal, tapi yang paling penting belanja modal, ini disegerakan. Hati-hati, 182 triliun ini uang yang sangat gede sekali. Ini kalau segera dibelanjakan itu akan uang berputar di masyarakat, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil. Bansos, bantuan UMKM, BLT desa, segera dorong agar ini bisa diterima oleh masyarakat, tersampaikan pada masyarakat, sehingga mereka bisa belanja. Kalau ada belanja artinya ada permintaan. Kalau ada permintaan berarti akan ada pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Jadi segera cairkan BLT desa, karena itu penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kalau daerah ada pertumbuhan ekonomi, kemudian secara agregat akan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional.